Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan satu tulisan yang menurut saya mengangkat topik yang relatif jarang diangkat orang lain, ya, judulnya terutama oleh seorang ekonom namanya Pak Edi Priyono, ya. Jadi di sini ditulis di Kompas ID, ya, pada tanggal 16 November jam 11 siang, judulnya Involusi Perekonomian. Nah, Pak Edi Priyono ini sudah saya undang di podcast sudah 2 kali dan berjanji akan podcast selanjutnya, dan kebetulan ini ada tulisan beliau, saya bacakan nanti untuk menindaklanjuti tulisan ini akan saya coba podcast juga. Pak Edi ini doktor. Beliau seorang akademisi, peneliti, penulis, dan pernah diberi amanah jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan, sehingga sudut pandangnya relatif berdasar riset, bacaan, dan juga pengalaman dia di bagian tertentu di pemerintahan. Saya bacakan, ya, tulisan beliau ini. Istilah involusi dipopulerkan Clifford Geertz berkat penggunaannya dalam bukunya yang berjudul Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia, terbit tahun 1963. Dengan pendekatan antropologis, Geertz memotret wajah pertanian tanaman pangan, padi sawah di Jawa. Ini menarik, ya, ini mengembalikan kita para ekonom, mengingatkanlah bahwa ilmu ekonomi ini harus juga melihat pandangan-pandangan dari sudut pandang yang tidak secara ketat dalam disiplin ekonomi, dan dahulu sudah terbiasa begitu, belakangan ini kelihatan terlampau teknis, ya. Jadi ini tulisan Pak Edi ini menurut saya mengingatkan para ekonom semua nih. Nah, ini salah satu yang dulu punya pengaruh dalam pikiran ekonom itu adalah tulisannya Clifford Geertz ini. Nah, ditulis lebih lanjut, secara sederhana involusi dapat dianalogikan dengan jalan di tempat. Bergerak bukan diam, tapi tidak maju. Jadi ya bergerak tapi nggak maju gitu loh. Ini menariknya. Tidak juga mundur. Geertz menyebut demikian karena pertanian di Jawa mengalami peningkatan produksi, bukan peningkatan produktivitas, ya. Kalau produktivitas itu per pekerja, ya. Karena tambahan jumlah pekerja yang melebihi kebutuhan sesungguhnya. Akibatnya, pertanian tidak mampu menyejahterakan pekerjanya, hanya mampu membuat mereka bertahan hidup sekadarnya atau subsisten, ya. Meskipun cukup lama, pemikiran tentang involusi tersebut masih sangat relevan di Indonesia. Ini pendapatnya Pak Edi, ya. Bahkan mungkin semakin relevan, kata beliau ini, karena ada indikasi fenomena yang sama juga terjadi di non-pertanian. Ini kuncinya, ya, tulisan ini menurut penulis. Itu tidak hanya involusi itu di pertanian yang masih bertahan, bahkan mungkin makin relevan saat ini, jadi tidak teratasi belum, ya, sejak itu dinyatakan oleh Geertz, juga malah terjadi di non-pertanian. Nah, subjudul berikut pertanian, involusi di pertanian. Nah, luas lahan yang dikuasai petani terus mengecil. Data BPS menunjukkan bahwa mayoritas, 82% petani, hanya menguasai lahan kurang dari setengah hektar. Data tersebut konsisten dengan fakta bahwa jumlah petani gurem di Indonesia meningkat dari 14,25 juta rumah tangga pada tahun 2013 menjadi 16,89 juta pada tahun 2023. Ini dasarnya adalah, saya tambahkan, ya, dari sensus pertanian. Kebetulan kanal ini pernah menyampaikan data-datanya ini. Nah, lanjut lagi, dikatakan penulis, tidak mengherankan jika para petani terpaksa mempunyai sumber penghasilan lain. Jadi nggak cukup nih pertanian, karena tidak bisa menggantungkan hidupnya pada lahan yang semakin sempit itu. Bahkan seringkali para petani harus dengan bermigrasi ke kota di sela musim tanam panen, ya. Ya, antara urbanisasi, ya, dan kadang, ya, bersifat komuter, ya. Tapi di sini urbanisasi, tapi nanti balik lagi pada waktu-waktu tertentu kembali ke desa dan lalu ke kota lagi. Para buruh tani pun tidak bisa hidup sejahtera, bahkan pada skala minimum sekalipun. Bagaimana tidak, rata-rata upah pekerja pertanian pada tahun 2025 hanya 2,4 juta per bulan, lebih rendah daripada rata-rata nasional yang 2,84 juta
per bulan ya. Ini kalau updatean datanya sudah ada sebetulnya, tapi ini kalau saya tidak salah data Februari kan sudah ada Agustus ya. Tapi sama timpangnya antara upah pertanian di pertanian dengan total rata-rata nasional. Salah satu penyebabnya adalah jumlah pekerja pertanian yang terus meningkat, sedangkan luas pertanian cenderung menurun. Per Februari 2025, nah benar data ini yang dipakai Pak Edi, jumlah pekerja pertanian tercatat 40,67 juta orang, naik 890.000 dibandingkan tahun sebelumnya, jadi setahun naiknya hampir 1 juta ya. Di sisi lain luas baku sawah, luas lahan baku ya, ini ada perhitungan dari BPS, luas lahan baku sawah itu justru turun 79.500 hektar selama periode 2019-2024 ya, selama 5 tahun. Nah, kemudian dikatakan lagi hal itu diperparah minimnya inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas lahan. Jadi selain lahannya sempit, per orang atau per rumah tangga makin sempit, pekerjanya bertambah, tapi inovasi nggak ada gitu. Akibatnya jelas produktivitas persatuan tenaga kerja mandek bahkan mungkin merosot. Sektor pertanian dalam beberapa kesempatan memang berhasil memenuhi target produksi yang melebihi jumlah kebutuhan. Ya ini artinya swasembada, ini mungkin halus bahasa Pak Edi ya, tapi ini klaim swasembada itu ini aja sebetulnya. Produksi melebihi kebutuhan. Tetapi gagal menyejahterakan para pekerjanya. Para petani, khususnya tanam pangan, tetap hidup pas-pasan. Tidak berbeda dengan yang ditemukan Gates pada tahun 1963. Tentu tidak adil jika dianggap menggambarkan keseluruhan sektor pertanian Indonesia seperti itu. Subsektor perkebunan misalnya tidak demikian. Jadi perkebunan dinilai Pak Edi lebih maju daripada subsektor lain dari pertanian. Investasi yang masif di berbagai komoditas, khususnya kelapa sawit, membuat subsektor perkebunan memiliki wajah yang berbeda dengan pertanian tanaman pangan pada umumnya. Sayangnya, perkebunan skala besar cenderung bersifat padat modal dan menggunakan teknologi secara lebih intensif, sehingga nilai tambah lebih banyak dinikmati para pemodal besar atau korporasi ketimbang para pekerja atau perkebunan rakyat. Itu involusi di pertanian digambarkan begitu nih oleh Pak Edi dalam tulisan ini. Kemudian subjudul berikutnya, perekonomian secara umum. Indikasi involusi di subsektor tanaman pangan juga terjadi di perekonomian secara umum. Per Februari 2025, mayoritas 59,4% pekerja di Indonesia merupakan pekerja informal. Secara absolut jumlahnya mencapai 86,6 juta orang. Mereka adalah para buruh tani, pedagang kecil, pekerja rumah tangga, buruh harian lepas, pekerja keluarga. Pekerja keluarga ini di sini sering saya bahas ya, pekerja tidak dibayar dan sejenisnya. Upah mereka rendah atau bahkan tidak dibayar, seringkali tidak pasti serta minim perlindungan sosial. Dominasi sektor informal juga konsisten dengan fakta tentang dominasi usaha skala mikro. Pada tahun 2024, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mencapai 64,2 juta unit. Dari jumlah tersebut, 99,9% diantaranya merupakan usaha mikro. Jadi disebut UMKM, tapi mayoritas sebenarnya mikro ya. Menurut Pak Edi, ini kenyataan ini sering tertutupi narasi UMKM secara keseluruhan. Seolah-olah skala usaha kecil dan menengah juga porsinya cukup besar, padahal tidak demikian. Nah, mikronya jadi samar gitu loh. Di lapangan hal itu bisa terlihat jelas. Semakin banyak orang yang mencoba berjualan kecil-kecilan, menjadi pengamen, pemulung, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Persaingan di bisnis usaha mikro semakin tajam dan seringkali menelan korban karena sisi permintaan atau daya beli masyarakat juga terlihat lemah. Mungkin ada sebagian kecil dari pekerja informal atau usaha mikro yang memiliki penghasilan tinggi, misalnya para influencer atau pekerja di gig ekonomi. Tapi yang seperti itu tidak banyak. Mayoritas dari mereka hanya mampu bertahan hidup, tidak mampu naik kelas menjadi pekerja atau pengusaha formal dengan penghasilan yang layak. Ada gejala involusi perekonomian. Nah, ini kunci dari tulisan ini ya. Jadi tidak hanya involusi pertanian, tapi juga menggejala secara luas disebut involusi perekonomian. Nah, setidaknya bagi kelompok masyarakat di lapisan di bawah. Gejala involusi perekonomian tersebut tidak dapat dipecahkan dengan mekanisme perubahan status dari informal menjadi formal melalui perizinan usaha. Nah, ini kunci lain dari tulisan ini.
Ini bukan soal formalitas lalu mereka diberi status formal, diberi NPWP dan sebagainya, memiliki izin usaha tidak lantas usaha mikro meningkat kinerja dan mampu menyejahterakan pekerjaannya, itu menyejahterakan pekerjanya. Persoalannya lebih rumit dari itu, termasuk di dalam maraknya pungutan liar yang harus dihadapi begitu unit usaha terlihat mulai berkembang. Itulah mengapa di Indonesia sejak lama terjadi kekurangan unit usaha skala menengah, missing middle istilahnya. Di tengahnya itu kosong ya, yang banyak mikro dan kecil, mikro yang ditekankan banget. Perlu diingat esensi pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan. Secara garis besar, upaya peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur pekerja dan jalur usaha. Untuk jalur pekerja harus ada langkah nyata untuk memperluas lapangan kerja formal. Kita tidak boleh terlena dengan relatif rendahnya angka pengangguran terbuka. Presentasi pekerja formal harus ditingkatkan melalui investasi baru, khususnya di lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Insentif investasi misalnya diberikan kepada industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Birokrasi perizinan harus benar-benar diperbaiki secara substansial. Tidak cukup hanya perbaikan di permukaan, seperti yang selama ini terjadi pada sistem online single submission ya. Ini kritik tajam ini saya kira. Jadi jangan karena ada OSS itu lalu dianggap birokrasi perizinan makin membaik ya. Di jalur usaha, kata tulisan ini, upaya-upaya mendasar perlu dilakukan agar usaha mikro benar-benar bisa naik kelas. Ukuran naik kelas yang digunakan adalah peningkatan skala usaha atau penghasilan. Jadi dengan demikian proporsi usaha mikro terhadap total usaha akan dapat diturunkan karena banyak yang meningkat skala usahanya. Jadi ini Pak Edi pernah mengatakan di podcast saya, ya jangan diglorifikasi dong banyaknya usaha mikro. Yang harus dicermati usaha mikro yang banyak tapi tidak meningkat pada usaha menengah ke menengah ya. Mikro dan kecilnya banyak, ke menengahnya kecil, berarti mereka tidak naik kelas. Nah, jadi kebijakan yang cenderung membebani usaha mikro secara tidak proporsional harus dikoreksi. Misalnya ketentuan tentang sertifikasi, ini bagian lain yang dikritik tulisan ini. Sertifikasi dapat diterapkan jika unit usaha telah mencapai skala tertentu yang cukup besar. Nah, itu juga ada lagi kredit usaha rakyat, KUR harus dievaluasi, kata tulisan ini, dan diperbaiki implementasinya. Agar benar-benar digunakan hanya untuk keperluan usaha, bukan untuk konsumsi. Premanisme dalam berbagai bentuk pungutan liar yang sangat membebani usaha mikro mesti diberantas. Saya tambahkan sedikit, KUR ini selain juga jangan hanya untuk lebih banyak untuk konsumsi, tetapi juga jangan sampai menjadi alat dari industri penerbangan untuk memindah yang non-KUR, yang agak macet atau bahkan macet menjadi KUR. Artinya KUR lebih bersifat untuk taktik agar kredit-kredit yang macet dari usaha mikro kecil bisa dipindahkan atau merubah yang menengah dipecah-pecah menjadi kecil. Kira itu bagian saya. Tapi bagaimanapun ini tepat Pak Edi mengkritik KUR ini harus benar-benar dievaluasi dan diperbaiki. Gitu ya, tulisan yang sangat bagus menurut saya, mengingatkan kita semua dan terutama sekali mestinya para pengambil kebijakan memperhatikan beberapa poin yang disampaikan oleh tulisan ini.